Iya. Mas Andi, tadi Mas Andi Papua, tadi kan Mas Andi bilang RAPBN 2020. Nah, kemarin kan Pak Sandi juga udah nge-tweet bahwa udah ngobrol dengan Wakil Gubernur Papua Barat. Nah itu kalau boleh tahu apa yang diobrolin? Ya kalau boleh tahu apa yang diobrolin oleh Wakil Gubernur Papua Barat, dan ada masukan nggak dari Mas Sandi gitu terkait kasus Papua? Pertama-tama kita tentunya memberikan simpati dan sangat prihatin, dan kita mendukung semua pihak untuk memulihkan situasi agar Papua kembali kondusif, aman, tentram, terkendali. Dan tentunya banyak PR yang pada saat ini saya ingin memberikan satu narasi baru. Kalau kita memberikan pendapat, haruslah yang bisa menenangkan suasana. Jangan sekarang, ini bukan waktunya untuk mengkritik, tapi butuh waktu untuk berkontemplasi, merefleksikan, dan merangkul saudara kita, saling memahami permasalahan, saling memaafkan. Dan kemarin berbicara dengan Pak Wakil Gubernur, sahabat saya, beliau menyampaikan bahwa secara berangsur situasi sudah semakin kondusif. Mohon didoakan, dan dari Jakarta saya sampaikan apa yang bisa kami bantu, terutama mengenai permasalahan yang mendasar adalah masalah ekonomi dan kemiskinan yang cukup signifikan, bahwa di Papua dan Papua Barat banyak sekali PR yang harus kita kerjakan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, menggerakkan ekonomi lokal, sehingga kemiskinan yang tingkatnya di atas 22% untuk Papua Barat dan hampir 28% di Papua ini bisa kita berikan solusi yang permanen, solusi yang bukan hanya membangun infrastruktur tapi memberdayakan rakyat setempat. Jadi kita sampaikan bahwa mitra konstruktif pemerintah di luar pemerintah ini harus memberikan satu narasi, tidak boleh keras, tidak harus santun. Harus sampaikan juga bahwa kita tidak bermusuhan tapi bersahabat. Kita juga sampaikan masukan itu adalah masukan yang secara struktural membantu. Langkah dekat Mas Sandi secara konkret itu bantuannya itu berbentuk apa mungkin Mas Sandi nantinya? Ini yang lagi kita susun sama rekan-rekan, tentunya dari pandangan-pandangan maupun program-program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi yang ada di grassroots, program-program yang bisa untuk menggerakkan secara langsung dan merajut kembali tenun kebangsaan tersebut yang harus kita. Bang Sandi, soal pemindahan ibu kota, Bang Sandi, bagaimana peluang dan tantangannya, Bang? Tadi dibahas juga, dan karena banyak isu yang lebih prioritas, dan di tahun 2020 itu tidak ada titik anggaran yang dikhususkan untuk pemindahan ibu kota. Saya ingin justru waktu-waktu ke depan ini membahas filosofinya pemindahan ibu kota. Jangan bilang setuju atau tidak setuju dulu, tapi dibahas secara komprehensif. Dan forum ini sangat strategis. Hari ini kita melihat apa fakta di bawah pemindahan ibu kota. Saya pernah mengalami waktu ibu kota Myanmar pindah dari Rangun ke Naypyidaw. Dampak kepada dunia usaha seperti apa, dampak kepada lingkungan hidup seperti apa, itu harus kita betul-betul pahami semua. Dan malah pada satu saat apakah ini menjadi keputusan yang harus diputuskan bersama oleh rakyat kita dalam sebuah referendum, dan bagaimana kita melibatkan rakyat dalam pembahasan ini sehingga keputusan ini menjadi keputusan yang bersama. Tapi jangan dulu kita terjebak pada diskusi yang setuju atau tidak setuju, tapi justru kepada permasalahan fakta dan fundamental, isu-isu yang fundamental terhadap pemikiran yang dilontarkan oleh Bapak Presiden. Saat ini kan masih belum ada politik, BPJS Pak. Defisit BPJS Pak minta tanggal. Nah, ini defisit BPJS salah satu yang prioritas menurut saya. Kalau pemindahan ibu kota itu tidak terlalu prioritas pada saat ini, tapi defisit BPJS sangat prioritas karena layanan kesehatan masyarakat sekarang sudah mulai terdampak. Kalau defisit ini tidak segera ditutup,
dan ini ditutupnya oleh anggaran pemerintah dan sistem BPJS ini tidak segera diperbaiki sehingga ketimpangan dari pendapatan premi maupun kewajiban yang harus diberikan oleh BPJS kepada penyedia layanan kesehatan masyarakat ini, kita akan mengalami satu posisi kebangkrutan pada BPJS yang disebut sebagai insolvent. Nah, ini yang harus kita prioritaskan. Kita tidak ingin layanan masyarakat, khususnya kepada layanan masyarakat menengah ke bawah ini terdampak karena ketidaktersediaan pendanaan yang cukup di BPJS. Mas Andi kan sama saya ini belum ada partai politik, apakah sudah ada tawaran partai gabung? Belum ada. Ketua Umpan. Saya sudah membahas bahwa BPJS ini kita harus hitung betul-betul secara rinci berapa kebutuhan dan harus disediakan oleh APBN, disediakan juga oleh premi penawaran, tapi semua harus duduk untuk mengubah, karena kalau sekarang dibiarkan sistemnya seperti ini defisit akan berulang tiap tahun dan akan ada defisit terus yang ditimbulkan karena sistem ini tidak menghitung secara tepat jenis layanan kesehatan masyarakat yang diperlukan untuk menengah ke bawah dan yang menengah ke atas seperti apa potensi subsidi silang. Ini yang harus kita secara detail. Mas Andi, terkait Sampai hari ini belum. tanggapan tawaran Caimin Juga Caimin, PKB, semua saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih PKB, saya terima kasih. Kemarin dari Gerindra juga ada utusan yang datang ke kantor saya ucapkan terima kasih. Saya jeda dulu politik sementara dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan baru bisa menentukan pilihan. Saya ingin istirahat. Kapan kira-kira Mas Andi? Kedasannya 1-2 bulan lagi. Insya Allah pemilu lah. Yang belum kongres tinggal PAN, nanti PAN. Yang kongres terakhir, nanti PAN.